guru saya seorang ulama, tapi beliau menceritakan salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau mendapatkan selama 40 tahun, tidak pernah tinggalkan takbiratul ihram di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Malah beliau menceritakan ayahnya tidak pernah mendengar azan di luar masjid, tidak pernah seumur hidupnya mendengar azan di luar masjid. Ini membuktikan beliau selalu ada di dalam masjid sebelum azan dan mendengar azan di dalam masjid. Karena saking beliau mencintai masjid dan mencintai takbiratul ihram, takbirah pertama sama imam, waktu beliau di akhir hayatnya dapat sakit, tiba-tiba bangun tidur tengah malam tidak bisa bergerak, dan dia mendengar azan karena posisi rumahnya dekat dari Masjid Nabawi, dan dia mendengar azan dari Masjid Nabawi, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dan dia bergerak walaupun dia dalam kondisi lemah sekali, sampai berkali-kali dia berdiri dan jatuh dan minta tolong anaknya untuk membawa ke masjid. Kata anaknya, ayahku dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, sudah menjadi alasan, salatlah di rumah saja. Kata beliau, saya tidak pernah tinggalkan takbirah pertama selama 40 tahun. Anakku, bawa saya ke masjid, dan saya ingin bertemu takbirah ihram bersama imam. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, dan saya ingin meninggal dunia dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Begitu keinginannya tinggi dan cita-citanya beliau luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa, tapi dia ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia salat dan di Masjid Nabawi. Begitu dibawakan oleh anaknya, membawa ke masjid, dan imam maju habis iqamat, dan imam bertakbiratul ihram, dan beliau dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar bersama imam. Imam membaca Al-Fatihah, malah beliau meninggal dunia. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mencantumkan kalbunya kepada masjid, mencintai takbirah pertama, mencintai salat berjamaah. Allahu Akbar bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan masjid dan dia tahu keutamaan salat berjamaah, tapi masih kalah dengan bisikan syaitan, masih kalah dengan hawa nafsu yang semestinya jamaah sekalian. Begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berteriak Allahu Akbar atas hawa nafsu, Allahu Akbar atas syahwat, Allahu Akbar atas syaitan, Allahu Akbar atas dunia, atas malas, atas bisikan-bisikan, dan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bangun, bangkitlah dan ambil air wudu dan menuju dengan langkah demi langkah ke masjid Allah, ke rumah Allah. Karena langkah demi langkah terhitung, satu langkah menaikkan darajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah memberikan kebaikan. Saking karunia Allah bagi orang ahli masjid, bukan langkah-langkah anda datang ke masjid terhitung, malah langkah anda pulang pula dari masjid habis salat, Allah juga menghitungkan langkah-langkahnya. Jamaah sekalian, kita memerlukan banyak ampunan dosa, dan langkah-langkah banyak ke masjid, insya Allah terhapus dosa kita semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita.